Tanah ini adalah rumah. Balik ke tanah ini selalu dinantikan, sampai kapanpun. Mungkin tak banyak orang yang tahu jika Banjarjo menyimpan potensi keindahan alam dan sektor yang kaya. Banyak komoditas sayur dan embung-umbulan yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Sering dijuluki sebagai desa sejuta sayur yang berperan penting bagi kehidupan masyarakat Banjarjo. Memiliki tanah yang gambur, subur, menjadikan desa Banjarjo sebagai wilayah dengan potensi pertanian yang melimpah. Mayoritas mata pencarian masyarakat desa Banjarjo adalah sebagai petani sayur. Tanaman kangkung, bayam, jagung, dan sawi menjadi komoditas utama bagi petani di desa Banjarjo. Untuk meningkatkan kualitas produksi usaha tani, baik kualitas maupun kestabilan, maka dibentuk beberapa kelompok usaha tani agar saling bersinergi dalam memajukan usaha pertanian. Para petani biasanya mengumpulkan hasil panen sayur kepada pengepul, yang kemudian akan didistribusikan ke beberapa daerah, meliputi daerah Jawa Timur hingga ke Bali. Selain itu, sebagian masyarakat juga memiliki peluang usaha dalam pengemasan jagung muda atau yang disebut dengan baby corn. Luas wilayah desa Banjarjo adalah 399.292 hektar. Luas lahan ini dibagi menjadi beberapa peruntukan, salah satunya wisata embung sumber unggulan yang menjadi ikon utama di sektor pariwisata. Ada satu sektor yang tak terlupa, yaitu potensi peternakan. Sebagian masyarakat desa memelihara hewan ternak seperti sapi dan ayam petelur, yang mana menjadi penghasil tambahan bagi masyarakat Banjarjo. Selain unggul di sektor pertanian, Banjarjo juga memiliki komoditas yang baik dalam pengembangan perikanan. Berkembangnya komoditas perikanan ini membuka peluang terciptanya usaha baru di bidang perikanan. Renyah dan gurih adalah rasa yang tepat ketika mencicipi opak gambir khas Banjarjo. Aneka rasa yang unik menjadi suatu pilihan yang pas untuk dijadikan sebagai produk unggulan dalam sektor home industry. Selain itu, sebagian masyarakat juga mengembangkan produk permen lollipop yang dipasarkan sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Unggul di sektor sumber daya alam tak membuat masyarakat desa Banjarjo acuh terhadap pentingnya pendidikan. Kebutuhan akan sumber daya manusia memadai menjadi suatu hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Kepedulian masyarakat Banjarjo akan pentingnya pendidikan dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan yang ada di desa Banjarjo, mulai dari tingkat TK, SD atau MI, hingga SMP. Budi pekerti luhur dari masyarakat desa Banjarjo tak lepas dari peran agama sebagai sumber pondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Mayoritas masyarakat desa Banjarjo adalah penganut agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tempat-tempat peribadatan seperti musola dan masjid-masjid yang ada di desa Banjarjo. Antusiasme warga dalam setiap kegiatan peribadatan menjadikan sebuah cerminan terbentuknya kultur masyarakat yang agamis. Penanaman nilai-nilai agama sejak dini juga menjadi bukti tingginya kesadaran masyarakat desa Banjarjo akan agama. Pendidikan keagamaan diberikan kepada anak-anak sejak dini melalui lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah dan TPQ atau TPA. Pesona asri desa yang selalu menenangkan, masyarakat yang hangat dan menyenangkan.
Dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis untuk kepentingan bersama seluruh warga masyarakat desa, pemerintah desa selalu melibatkan partisipasi masyarakat Banjarrejo. Kegiatan rutinitas Banjarrejo kerap kali dilaksanakan di kantor balai desa. Hal ini menjadi suatu peranan penting dalam menciptakan kerukunan masyarakat yang digagas oleh perangkat desa, kelompok PKK Banjarrejo, dan juga Karang Taruna. Kegiatan rutinitas lain yaitu pelayanan kesehatan yang menjadi suatu bentuk keterpaduan di suatu wilayah kerja puskesmas, balai dusun, balai kelurahan, RW, ataupun pos pelayanan terpadu yang biasa disebut sebagai posyandu. Adapun juga pasar sayur yang menjadi potensi pemasaran produk unggulan Banjarrejo. Pasar ini mulai dibuka pukul 2 dini hari sebagai lahan harga jual dalam pemenuhan perekonomian Banjarrejo. Saya Sukomulyono, Kepala Desa Banjarrejo. Harapannya masyarakat memang itu dengan semangat bareng-bareng. Insya Allah Banjarrejo apa yang diceritakan bisa terlaksana dan kita punya mutu berharap Banjarrejo lebih baik dari tahun yang kemarin. Tahun sekarang harus lebih baik. Dan sekarang alhamdulillah Banjarrejo sudah dikategorikan desa maju. Tapi kita tidak boleh puas, kita terus berusaha untuk lebih baik.